Selama 2 bulan kita PPKM tidak pernah tatap muka, namun pada hari ini kita bersyukur kita tatap muka. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Ya. Berhubung juga karena ini momen Agustus, ya, kita sudah merdeka. Amin. Haleluya. Walaupun kita seluruh Indonesia sudah merdeka, namun setiap keluarga kita tetap merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Mari Bapak yang terkasih, kita siapkan hati kita memuji, memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Bapa yang kekal. Pada hari ini Tuhan, pada minggu ini Tuhan, kami bersyukur. Pada pagi hari ini Tuhan, ibadah kami yang pertama Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Ya Bapa. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, mari Roh Kudus urapi setiap kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, segala pujian yang kami naikkan ke hadapan Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini, Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka Bapak. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berkata, semusi di hidup kami Tuhan, Engkau selalu pelihara kami. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari segala, tak terbatas kasih-Mu. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari segala, tak terbatas kasih-Mu. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Benar Tuhan, lebih luas dari samudera Tuhan, dan lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya kami Tuhan mau lebih lagi Tuhan bersorak bagi-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Dan biarlah nama Tuhan yang diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Indonesia terjauh kita.
Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, luar biasa pada hari ini semangatnya. Amin. Saya percaya kita tetap semangat. Amin. Dan saatnya kita akan menyaksikan ya kesaksian dari para jemaat Tuhan. Saatnya waktunya dipersilakan. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kami mau bersaksi tentang penyertaan Tuhan dalam keluarga kami. Di saat pandemi seperti ini, kami sempat merasakan penyakit yang namanya corona. Saya, istri saya, ketiga anak saya dinyatakan positif tanggal 1 Juli. Dan kami menjalankan isolasi mandiri di rumah selama hampir 14 hari. Tidak sama sekali keluar, hanya di depan rumah, berjemur, masuk lagi. Dan tiap hari pun kami juga stok untuk makanan setiap hari, dapat bantuan dari tetangga-tetangga sebelah. Dan itu pun saya sangat bersyukur bisa sempat merasakan namanya corona. Dari situlah penyertaan Tuhan itu terasa banget di saat kami kacau pikiran, di saat kami ngedrop alias daya tubuh kami yang lemah, pikiran yang gak karuan. Disitulah kami pasrah apapun yang terjadi, Tuhan ngasih yang terbaik. Dari situlah kami saling menguatkan dan bisa menjalani masa isolasi mandiri di rumah beserta 3 anak saya, yang satu yang masih kecil, yang mungkin saudara-saudara juga belum tahu karena dia lahir pada saat pandemi. Dan itu pun saya juga mengurangi aktivitas di luar, itu mengurangi karena saya takut saya punya bayi. Itu pun juga merasakan dari yang Vibi, adiknya Fabian, dan yang paling kecil si Vin, awalnya dari panas, rewel, kok kenapa? Ternyata setelah dites mereka positif. Dan itu pun ya memang karena sayanya memang sudah positif gitu. Jadi secara tidak langsung kami sekeluarga juga positif merasakan corona. Kami menjalani hari-hari isolasi di rumah dengan pikiran yang kacau balau. Disitulah penyertaan Tuhan itu hadir. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ya, kita sudah mendengar kesaksian dari keluarga Pak Yusef, bagaimana mereka sekeluarga mengalami sakit COVID-19. Dan puji Tuhan mereka dalam keadaan baik sekarang ini. Amin. Haleluya. Siapapun kita jemaat yang sudah pernah mengalaminya, kita tetap bersyukur sampai saat ini masih Tuhan pelihara. Amin. Haleluya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang lebih menguatkan kita lagi, bahwa kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Ku rindu setiap
itu setiap waktu. Inilah ketaatan kami kepada Engkau. Karena kami tahu Engkaulah sumber dari segala hidup kami. Engkau yang membawa kami dari lembah kekelaman masuk dalam sinar terang-Mu. Dan kami menerima kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian telah kami naikkan. Saatnya kami mendengar sabda dan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini, Engkau penuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Ya, senang ya. Sudah berapa? 2 bulan ya. Ini kayak dejavu ya, kayak kita setahun yang lalu pada saat kita dilarang ada PSBB, lalu kita diperbolehkan, ada rasa sukacita. Kita kembali ke rumah Tuhan. Kan memang berbeda ya kalau kita online dengan kita betul-betul merasakan, karena yang kita perlukan bukan hanya mendengar, saudara, tapi kita merasakan sukacita besar pada saat atmosfer surga turun di dalam rumah Tuhan. Ya, mungkin kita melihat secara fisik biasa saja, tetapi kalau kita bisa merasakan begitu atmosfer turun, sukacita kita besar ada dalam diri kita, ada ketenangan, saudara. Ya, sebagus-bagusnya rumah kita, ya, di dalam rumah Tuhan, ya, lebih luar biasa lagi. Saya bersyukur kita boleh pemerintah mengizinkan kita di dalam zona oranye, ya, kita di sini zona oranye, untuk bisa kita melakukan ibadah tentu dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita membatasi jumlah ya untuk kita bisa memuji memuliakan Tuhan, dan teruslah kita berdoa kepada Tuhan agar ini cepat berlalu. Tentu ada hal-hal yang harus kita ikuti, yaitu ketaatan kepada pemerintah. Siang hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada pemerintah. Itu yang Tuhan juga sampaikan melalui apa yang disampaikan di dalam firman-Nya. Saudara kasih dalam Tuhan, kayaknya saya buka saja ya. Agak susah ini berbicara. Kita jaraknya lebih dari 2 meter. Tidak bisa ya. Tadi nyanyi juga susah ya.
Kalau begini saya mau ekspresi nggak kelihatan saudara ya. Saya marah, saya senyum nggak ketahuan saudara ya. Iya, puji Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita buka di depan Tuhan ya. Ya, kita siapkan hati kita. Ketaatan. Roma 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini firman berbicara tentang Adam dan Tuhan Yesus yang ditujukan. Ya, karena Adam berdosa, maka keturunannya sampai kita menjadi berdosa dan melepaskan dosa dengan kemampuan kita tidak mampu. Ada Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia, Dia yang melepaskan kita. Tadi kita bicara merdeka. Memang kita merdeka dari dosa. Amin. Oleh karena Kristus, oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini juga bisa dipakai seperti peribahasa mengatakan satu titik nila rusak susu sebelanga. Ya, kita sering dengar ya kalimat ini ya yang luar biasa. Artinya dengan setitik sesuatu yang jelek bisa merusak itu semua. Saat ini saudara kasih dalam Tuhan, kita sedang berada dalam situasi kondisi yang seperti itu karena seseorang tidak mau taat. Lingkungan itu menjadi apa itu? Mengkamirkan, kalau dalam kitab ya, mengkamirkan ya adonan. Jadi merusak. Ya, only one person. Ya, seluruh Indonesia. Ya, kita tahu 2 tahun yang lalu kan ada satu orang datang dari luar negeri menyebar itu. Sampai kita ngerasain di sini, ya, beberapa ngerasain ya. Nggak enak ya saudara, apa enak? Mau 2 kali 2 kali udah nggak enak, keluar duit lah, repot saudara ya. Nah, oleh karena itu kalau kita taat juga melakukan apa yang pemerintah lakukan ya, ini akan meredam, kita bisa melawan virus COVID ya. Memang saudara suka dengar, wah jangan divaksin, kalau divaksin nanti jadi lemah. Tuh buktinya habis divaksin malah kena saya. Nah, saudara, ada pemikiran-pemikiran yang salah yang dimasukkan. Ya, ini bisa merusak, saudara. Seringkali kita menerima saja akal pikiran kita. Ya, nunut aja. Padahal Tuhan berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik di sini harus melihat betul-betul memilah-milah mana kandungan yang sebenarnya di dalamnya adalah against pada pemerintah. Ini dipakai supaya kita ikut-ikutan. Saya kasih dalam Tuhan, ini yang bisa merusak. Ya, gelombang pertama tidak begitu dahsyat, begitu gelombang kedua luar biasa. Ya, pada saat gelombang pertama kita di sini hanya beberapa orang, tapi pada saat gelombang kedua rentok, main musik, WL kena semua. Ya, nah ini saya kasih dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus coba ditayangkan. Ya, berikutnya firman Tuhan. Ya, next. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ya, firman Tuhan mengatakan kita tunduk. Pemerintah yang ada saat ini, pemerintah yang dipilih oleh kita semua. Mayoritas orang Indonesia memilih presiden. Artinya secara demokrasi. Ya, dan Tuhan berkenan untuk menjadikan ya presiden yang bersama jajarannya memerintah, mengatur kita semua. Oleh karena itu mari against ya, saya sebagai gembala hamba Tuhan di tempat ini ya diminta untuk menyampaikan, karena banyak juga ternyata dari jemaat orang-orang Kristen yang termakan hoax tersebut. Ya, nanti kalau divaksin entar 666 jadi pengikut 666 saudara. Waktu khotbah online saya sampaikan, memang kondisinya saat ini ya masuk dalam kondisi akhir zaman. Apa yang dipergunakan, teknik-teknik yang dipergunakan sudah sampai, saudara sudah sampai. Ibaratnya kalau sedang mau turun hujan, udah ada awan gelap, titik-titiknya udah turun, saudara rasakan. Nah, saudara sekarang sedang merasakan, ya. Sini ada yang punya APL Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi.
Nah ini diperlukan untuk masuk ke dalam mall. Yang nggak mau divaksin sekarang mau ke mall nggak bisa. Buru-buru divaksin supaya masuk ke mall. Lebih takut nggak masuk ke mall daripada nggak masuk ke gereja. Lebih baik nggak ke gereja daripada divaksin, iya kan? Tapi lebih baik divaksin daripada nggak ke mall. Nah ini repot saudara ya. Apel peduli lindungi ini ya diberikan pemerintah. Bukan berarti pemerintah menerapkan 666 saudara ya, bukan. Nanti ya tunggu saatnya. Sekarang ini ada aplikasinya menunjukkan bahwa kondisi akhir zaman sudah betul-betul dekat. Nanti kalau ada sesuatu kekuatan besar yang menguasai dunia ini, si antikris itu menggunakan aplikasi seperti itu, saudara tidak bisa belanja. Bagaimana? Dia sekarang nggak masuk mall, punya duit, saya mau beli nih, nggak bisa, ditahan. Di tempat maaf, udah ada aplikasi peduli lindungi, nggak punya. Kalau gitu, udah divaksin, nggak punya juga. Oh sorry, nggak bisa masuk. Sekarang baru nggak bisa masuk mall. Nanti mau berbelanja nggak bisa kalau saudara tidak menuruti apa yang dikatakan satu kuasa besar tersebut yang menguasai dunia. Ya, kita tidak bisa berbelanja, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa melakukan asal kita semua melepaskan iman percaya kita pada Tuhan. Lepaskan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dapat berbelanja, maka engkau dapat membeli, dapat menjual. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mau tidak mau itu harus kita hadapi. Ya, saya dulu suka menunggu kapan Tuhan datang. Tahun 1900, saya hitung-hitung Tuhan datang tahun 2000-an. Wah, tidak 18 tahun lagi. Saya suka menghitung, saya coret setahun berkurang. Sekarang dari tahun 2021, Tuhan kok nggak datang ya? Mau Tuhan datang besok? Berani ya. Tapi ini semakin dekat Tuhan datang. Ya, tadi katakan teknologinya sudah demikian dekat dan kita bisa melihat ternyata bisa loh kita ditahan demikian. Ya, yang tertinggal adalah iman kita. Bisakah kita melakukan semua itu? Ya, saudara, kembali kepada ketaatan. Ya, next berikutnya kita lihat ketaatan adalah bagian atau lawan daripada COVID-19. Ya, saudara taat. Ya, kemarin saudara taat karena udah kena, saudara ya. Buru-buru minum obat. Sebelumnya enggak kan? Ngambil vitamin. Sebodoh amat lah kita ambil vitamin. Badan saya sehat. Ya, malah ada yang saya tanya, kamu kenapa berani banget? Ya, saya makan sup anjing katanya. Sup anjing. Kuat kan lawan sup anjing. Saya kata benar, maka kayak itu makan sup anjing bisa melawan COVID-19. Ya, tapi di sini kita lihat adalah ketaatan. Dan kita berbicara firman adalah ketaatan, bagian. Tadi kita taat ke pemerintah. Kita tidak melakukan apa yang pemerintah terapkan, ya. Galakan 3T, 3M, apa itu T? Tracing, apa itu ya? Apalagi kalau dibaca tracing, testing, wah itu jangan apa baca. Treatment, ini betul. Iya. 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan vaksinasi. Nah ini kalau dijalankan semua kita bisa lawan COVID-19. Saudara tahu yang menariknya saudara ya, kejadian seperti ini bukan baru saudara. Di tahun 1918 dunia dilanda flu Spanyol, ya bukan flu Wuhan, ini flu Spanyol dari Eropa. Kalau kita kan dari Asia. Hampir 101 tahun yang lalu. Sama saudara. Nanti kita lihat gambarnya. Next. Di dalam Khotbah 1 ayat 9 sampai dengan 10, ya kita baca ayat 9-nya. Apa yang pernah yang ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ini gambar flu Spanyol di tahun 1918. Sama sama kita ya, pakai masker semua. Kayak berulang, sejarahnya berulang. Ini kacau di Eropa. Apakah sampai ke Indonesia? Sampai. Saat itu belum ada Indonesia. Indonesia belum merdeka. Yang ada adalah Hindia, Belanda.
orang-orang bule ya yang ada di Indonesia sibuk. Orang-orang Indonesia ya sibuk juga. Kenapa? Karena flu Spanyol. Next gambarnya kita lihat. Ayat 10, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ya, siapa yang pernah hidup di tahun 1918? Nggak ada ya. Saya klik, ada juga orang yang hidup di tahun 1918. Seorang nenek. 2 kali saya kena katanya pandemi. Dulu pandemi Spanyol, sekarang pandemi COVID-19. Nah, lihat barak-baraknya ya. Sama seperti kita, bahkan kita ada di depan-depan ya, masuk ke barak, sesuatu yang baru ya, mengkhotbah mengenakan ideal yang baru. Oleh karena saudara ya, di sini yang diperlukan adalah satu ketaatan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita ketaatan. Kenapa? Dalam ketaatan kita taat kepada Allah, kita taat kepada pemerintah, mendatangkan kebaikan bagi kita. Yuk kita lihat masuk apa sih ketaatannya. Next. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, ya kita sudah merdeka, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah di sini apa? Adalah tunduk. Tadi bilang kalau kita menjadi hamba, kita tunduk kepada Allah. Tunduk artinya apa? Taat. Ya, kalau nggak taat bukan tunduk namanya, saudara. Pura-pura tunduk, padahal menanduk, saudara. Ya, menanduk. Ya, kan suka ada itu. Tunduklah kepada suami, istri-istri, istri-istri. Tunduklah kepada suami. Kenapa disuruh tunduk kepada suami? Karena suami adalah pemimpin representatif dari yang di atas, ya, artinya harus mengikuti ketaatan. Kepala gereja Kristus, maka kita tunduk kepada Kristus. Kepala daripada negara adalah pemerintah, maka kita tunduk kepada pemerintah. Nah, di sini kan setelah dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, taat kepada Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kudus di sini adalah dikhususkan, saudara ya. Kudus itu artinya sesuatu yang dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Saudara akan diberi sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, ya. Hingga pada akhirnya saatnya tiba, dan semua orang pasti tiba saat itu. Ya, nggak ada yang bisa nolak. Ada raja zaman dahulu yang tidak mau mati, saudara. Ya, dia cari obat ke seluruh dunia. Dia kirim para ahli kimianya untuk mendapatkan obat. Tidak akan mati-mati. Tapi akhirnya mati juga, saudara ya. Mati makan obat yang dibilang tidak bisa mati. Makan apa dia? Makan merkuri, saudara. Tahu merkuri? Yang bikin untuk apa tuh? Suhu itu kan suka ada yang naik, terus makanya perak gitu. Ya, itu dimakan, diminum untuk obat awet kan. Awet sampai selama-lamanya. Iya. Mati dia selama-lamanya, ya. Ini tidak bisa, ya. Nah, kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita dapat menerima hidup yang kekal. Tidak usah pakai cari obatnya, ya. Begitu saudara mati secara daging, dikuburkan, saudara hidup kekal sampai selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Yang kita percaya, kita taat sampai kita mati. Ya, Tuhan Yesus membuktikan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Secara kedagingan dia berontak sebenarnya, tetapi karena ketaatannya, karena tugasnya, karena dia tahu apa yang dilakukan, yang disuruh oleh Bapaknya untuk kita semua di sini masuk di dalam kehidupan yang kekal, dimerdekakan kita oleh pengorbanan Kristus. Ini didasarkan apa? Ketaatan, saudara. Nah, kalau ketaatan ada di dalam diri saudara, luar biasa. Kita bongkar satu persatu, ya. Yuk, next. Ini prosesnya. Ayat tadi kalau kita buat alur seperti ini, proses menuju hidup kekal. Kita semua di sini ingin hidup kekal. Amin, saudara. Saudara datang kemari, ya, cuek-cuek aja, nggak ada, surga neraka nggak ada. Mungkin nggak datang kemari, saudara, karena itu masuk dalam kategori. Ingat yang kemarin ada 5, saudara. Yang nomor 5 tidak percaya Tuhan, tidak percaya surga dan neraka, ya. Lalu yang tipe keempat ada tipe orang yang
tidak percaya Tuhan tapi ingin mencari Tuhan. Nah, ini Paulus katakan Tuhan yang tidak dikenal, cari, ya, cari. Nah, yang seperti ini bagian saudara untuk membawa mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu tipe ketiga, saudara masih ingat minggu lalu, baru seminggu. Nah, ini kalau online kadang-kadang lupa saudara ya. Tapi dengerin sambil makan kacang kali ya. Yang ketiga ini yang paling berbahaya, saudara ya. Ya, bibirmu memuliakan Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, tapi hatimu tidak. Ini disebut tipe munafik. Ya, ini yang berbahaya. Kata Tuhan apa? Dimuntahkan. Ya, nggak enak sebabnya, nggak hangat, nggak dingin kali ya. Kalau makan camplang, makan soto rasanya apa ini? Baru wah, dibuang saudara. Nggak enak. Nah, itu yang kedua apa? Ya, orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, tetapi belum tahu caranya bagaimana mencintai Tuhan yang sungguh-sungguh. Diperlukan ketaatan. Nah, ini yang kita sedang bahas. Ya, kita semua mungkin kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita mencintai Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan. Tapi manakala datang masalah sesuatu yang membuat kita berubah iman kita, bisikan dari teman kita, mungkin dia juga dibohongin temannya, menggontarkan kita, ya, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, membuat ketaatan kita luntur. Ya, nah kalau itu ada di kita, di tipe kedua ini, mari dengarkan firman Tuhan yang mengajar, yang mendidik, menambah pengetahuanmu, ya, agar tahu bahwa engkau taat kepada betul-betul Allah yang betul-betul, ya, Allah yang betul-betul, yang mengerti kehidupan kita. Ya, lalu tipe pertama, ya, ini puji Tuhan kalau semuanya ada tipe pertama. Amin, saudara. Tipe yang cinta Tuhan, mengenal Tuhan, taat sampai bagaimana? Sampai mati, sampai dimiskinkan sekali masih taat. Amin. Ada anak Tuhan di sini sampai susah sekali taat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Ini kesaksian kalau memberi saksikan luar biasa. Ya, saya tahu. Ya, diketahui Tuhan tidak pernah tinggalkan. Engkau jatuh ke lembah, bukan karena sesuatu yang jahat dalam dirimu, tapi ada sesuatu yang memang Tuhan inginkan mengubah engkau menjadi sempurna. Amin. Kalau ini ada, kita semua, ini yang Tuhan inginkan. Nanti kalau Tuhan datang di atas awan, datang mengumpulkan anak-anaknya, kita semua terangkat. Amin. Ya, jadi nggak usah tengok ketinggalan istri saya. Waduh, kata istri, lu yang ketinggalan bukan gua. Ya, istri yang naik lakinya ketinggalan. Gitu. Nah, ini saudara, satu proses menuju hidup kekal. Pertama adalah kita tadi katakan oleh karena satu orang, ya, kita semua jadi berdosa, keturunannya jadi ikut berdosa, ya, hamba dosa. Kita lihat hamba dosa. Next, Rangga. Next. Nah, ini hamba dosa. Lihat gambar di sini, kelihatan enggak? Ya, ini apa? Saudara, rusak, sedang dililit oleh ular. Ya, ini gambaran dosa itu seperti itu, saudara. Mengapa Adam dan Hawa pertama kali gambaran setan ular ya? Ular ya, bukannya apa? Kambing, tapi ular yang digambarkan sebagai setan. Saya tidak gambarkan, saudara perhatikan, ular itu melilit. Dia tidak langsung membunuh seperti macan, hajar, dirobek, dilepaskan, dicekik, gitu. Tapi ular pelan-pelan melilit, pelan-pelan melilit, sampai tidak bisa bernapas. Gitu. Baru setelah kita tidak bisa bernapas, mulai dimakan, mulai dari kepala, digigit, gitu. Dimasukkan ke dalam perut, pelan-pelan. Nah, inilah dosa, saudara. Kita tidak merasa kita melakukan kesalahan, soft sekali. Ya, saya rasa bukan Anda saja berdiri dan duduk di tempat, saya juga yang berdiri di tempat. Kadang-kadang tidak merasakan. Karena dosa itu mulai melilit, melilit, ya, sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa.
mati, tinggal dimakan, ya sudah, habis saudara. Yohanes 8 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dosa, tadi kriteria kalau udah hamba berarti dibawa, ikuti kemana saja. Ya, dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kita lihat di sini, kalau kita tidak tahu dan tidak mengerti benar-benar, ya ternyata yang kita ikuti itu adalah salah. Dan iblis biasanya ngikut di sana. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kalau kita tidak mengerti betul-betul, maka yang pertama kita masuk di dalam dosa, ya, masuk dipimpin kita kepada sesuatu yang membuat kita masuk dalam kerajaan kekekalan yang tidak mengenakan. Bukan kerajaan kekal yang mengenakan, tapi yang tidak mengenakan, yaitu neraka. Nah, ini yang pertama, hamba dosa. Kita harus keluar. Ya, apakah menyerang anak-anak Tuhan? Ya. Kenapa? Iblis tidak pernah melepaskan kita. Sebelum waktunya nanti sangkakala berbunyi, iblis tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi sekarang ini, apalagi menjelang akhir zaman, saudara, dan ada di dalam akhir zaman, kita bukan lagi, kita ada di akhir zaman. Iblis semakin bekerja luar biasa. Ya, perhatikan, saudara mungkin lebih tahu, refresh sedikit pikiran kita, apa sih? Kenapa sih? Apa yang seperti membelit saya ini? Seperti dosa yang seakan-akan kita tidak bisa keluar. Ya, ingat, ada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, oleh karena itu bertobatlah. Minggu lalu, firman Tuhannya apa? Bertobatlah. Bertobatlah. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Next. Bertobat. Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya, jangan kita sombong. Ya, kita udah berbuat baik, udah melakukan ini, bahkan kita melayani. Cek, apakah kita seperti tadi? Jangan-jangan kita sedang dililit oleh dosa, oleh ular tadi, oleh dosa. Ya, tapi kita masih bangga, kita orang benar, orang baik. Cek, kalau memang ternyata kita berbuat dosa, kita masuk dalam perhambaan dosa, untuk keluar dari lilitan dosa, maka bertobatlah. Dikatakan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, setelah bertobat, kita akan diberikan sesuatu. Apa saudara? Dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Kita dimerdekakan. Next. Dimerdekakan, ya, luar biasa. Tadi ada suasana atmosfer, kita masih dalam kemerdekaan, ya, merdeka. Kita nggak pasang merah putih, saudara, yang mesti pasang bendera ini nanti, biar bagus. Setiap 17 Agustus pasang bendera merah putih, ya, sama seperti bangsa Indonesia dibebaskan. Kita juga sama. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, berbalik dari sesuatu yang taat, yang patut tunduk, tanpa kita sadari kepada dosa, kita tunduk kepada Allah. Allah yang memberikan kita sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita. Baik saat ini kita masih hidup, ya, sampai nanti saat kita sudah dipanggil Tuhan, kita menerima sesuatu yang Tuhan janjikan. Apa? Karena ketaatan kita. Ya, taat dalam apa? Dalam firman Tuhan. Ya. Jadi bukan didengarkan saja, enak didengar di telinga, tapi tidak melakukan. Ya, sama saudara. Itu tidak menerima ketaatan kepada Tuhan. Kita lihat berikutnya. Next. Menjadi hamba Allah. Freedom from sin. Bebas dari dosa. Ya. Bebas dari perbudakan. Kita menjadi dibenarkan. Tapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, kita menjadi hamba Allah. Kita tunduk kepada perintah-perintah Allah. Kita tunduk seperti apa yang Tuhan inginkan
Oleh karena itu datang, dengarkan firman Tuhan. Isi penuhi dirimu dengan firman Tuhan, sehingga kamu mengerti apa yang harus engkau taati. Karena ini menjadi sangat penting. Bagian daripada keselamatan hidup kekal ada di tengah-tengah itu. Taat, kita harus taat. Ya, sebelum kita melakukan segala sesuatu pelayanan Tuhan, yang terpenting di sini adalah taat. Amin, saudara. Mau kita taat? Ya, dalam segala hal. Ya, jangan dipilah-pilah. Yang ini saya nggak taat, yang ini saya taat. Tapi seluruh yang firman Tuhan katakan taat. Banyak hal, ya, yang saudara bisa kerjakan. Banyak hal yang saudara bisa lakukan dalam hal ketaatan. Berikutnya, nah ini gambaran saudara ya. Ada dua. Gambaran kita berbuah, kita banyak menghasilkan buah. Dari sisi kita menghasilkan banyak jiwa. Ini dari sisi rohnya. Tetapi dari sisi jasmaninya, Tuhan datang, ya, memberikan hidup. Yohanes 10:10, hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan apa saudara? Mungkin saudara berpikirnya, wah duit saya banyak di mana-mana. Bisa kalau saudara mau terapkan seperti itu, ya. Tapi di sini berbicara tentang apa? Sukacita, damai, dan Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Inilah hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup yang bisa memberi kepada orang lain. Ya saudara, saudara diberkati, walaupun sedikit dalam ukuran manusia, sedikit dalam ukuran manusia, tapi saat saudara bisa memberkati orang lain, itu ada sukacita yang besar. Kalau saudara belum bisa merasakan, lakukan saudara. Jadi tidak hanya mendengar, lakukan. Maka pada saat saudara melakukan, anugerah Tuhan, kasih anugerah itu berlimpah-limpah diberikan pada kita semua. Cuman kita hanya seringkali membatasi. Ya tadi, tidak taat. Ya, saya sampaikan, mungkin saya tertua di sini dari semuanya. Ya, tidak ada yang lebih pada saya di sini ya. Pas kebetulan nggak datang yang lebih tua. Saya melihat perjalanan saya, ya. Tuhan memberikan kepada saya. Mungkin kalau diperbandingkan orang lain, saya bukan orang kaya, tapi saya merasakan hidup saya berlimpah dalam kebaikan, kasih anugerah Tuhan, juga dalam kehidupan jasmani. Tuhan memberkati saya. Saya saksikan perjalanan hidup saya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara merasa saudara tidak berbuah, taati firman Tuhan. Banyak hal, belajar apa sih? Taat seperti apa? Belajar firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Akulah bapa anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita percaya kepada Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, ya, engkau dapat berbuah dalam hal jasmani, Tuhan akan memberkati. Berbuah dalam hal rohani, banyak jiwa-jiwa yang kau dapat selamatkan. Ya, bangga pada saat nanti di surga. Ya, kalau saat ini berbuah jasmani, engkau diberkati. Kau memiliki apa yang engkau ingin cita-citakan, engkau diberkati. Nah, pada saat nanti, ya, engkau bermahkotakan luar biasa karena banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Inilah berbuah. Next, sekarang pengudusan. Kuduskanlah di dalam 1 Yohanes 17 ayat 17-19. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku, di sini Yesus ya. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Ini persyaratan sebelum masuk dalam hidup kekal. Dikuduskan, dikhususkan sebagai anak-anak Allah. Amin. Kalau saudara sudah sampai pada titik seperti ini, saudara dikuduskan, ada tanda kemuliaan dalam diri saudara.
Kalau kita lihat Wahyu, ada sesuatu yang dikhususkan, ada 144 ya dari suku Israel yang diberikan tanda di dahinya. Artinya dikhususkan ya orang yang betul-betul Tuhan berkenan atasnya. Dan kalau saudara sudah dimerdekakan, ya sudah mendapatkan sesuatu dan saudara berbuah, maka saudara diberi cap khusus, ya dikuduskan. Nah setelah itu baru kehidupan kekal ada di tangan kita. Amin saudara. Next, kehidupan kekal. Hidup kekal. Ya ini gambaran saja ya, datang saudara jalan tuh, di situ siapa yang berjalan? Perempuan kayaknya ya. Bersama dengan siapa itu? Tuhan Yesus. Oh. Siapa yang rambutnya panjang? Oh, jadi yang masuk surga rambutnya panjang ya. Jangan marah yang rambut pendek ya. Ini hanya gambar. Perempuan berambut panjang ya. Kalau dari belakang pakai baju putih, rambutnya pendek susah, mana perempuan mana laki ya. Tapi kalau panjang perempuan ya. Yohanes 10:8, dan aku memberikan hidupnya kekal kepada mereka, dan mereka pun pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang bisa mengambil kita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Ya terpujilah Tuhan. Kalau saudara mengimani, ya saudara mentaati firman Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur firman Tuhan mengajarkan kepada kita taat kepada Tuhan, taat juga kepada pemerintah, sehingga kita bukan menjadi orang yang menghasilkan kejahatan, menghasilkan ketidakbaikan dalam lingkungan kita, tapi kita menghasilkan sesuatu yang baik dari diri kita. Sesuatu terpancar seperti sinar terang menerangi kegelapan, seperti garam yang menggaram dan mengasinkan makanan. Kita menjadi orang-orang seperti itu dengan ketaatan kita. Melalui firman Tuhan kita dimenangkan, dan kehidupan yang ada kita alami Tuhan berkati. Dan kehidupan nanti setelah kita semua diangkatnya, kita menerima kehidupan kekal, mahkota kebenaran disematkan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini Bapak Ibu kita melihat info sepekan. Ya, bersama-sama dengan saya setelah saya membaca 1, 2, 3, ya. Bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Sekali lagi, bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Amin. Ya, untuk pengumuman pertama, hari Sabtu kita ada doa fajar di tempat ini. Untuk sesi pertama, doa firman mulai dari jam 6 sampai jam 7. Dan sesi kedua, sharing firman Tuhan mulai dari jam 7 sampai jam 8. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama-sama, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, mari bersama-sama berdoa di tempat ini. Ya, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, ibadah anak Betel Indonesia GGD masih online ya, lewat Zoom. Nanti dikoordinir oleh guru-guru sekolah minggu. Selanjutnya, untuk hari Minggu tanggal 29, kita ibadah raya pertama di pelayan akan diumumkan di grup WhatsApp, cuma dibatasi hingga 30 orang. Pendaftaran bisa dilakukan di grup WhatsApp. Pembicara PDM Daniel Kustono. Ya, untuk minggu yang sama, anak teens ikut ibadah yang kedua. Begitu ya, mungkin banget. Ya, untuk anak-anak teen jangan lupa untuk datang untuk ibadah kedua. Selanjutnya, ibadah yang kedua pelayan firman Tuhan yang tetap sama. Untuk info nanti ditunggu di grup WhatsApp.
Ya, kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali datang di GBI Duta ada. Puji Tuhan. Jadi ya, terima kasih sudah hadir. Selama kita ada beberapa bulan tidak berjumpa, dan pada akhirnya kita jumpa hari ini. Luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, oke, selesai. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu. Ibadah pertama pagi hari ini. Nanti pendoa syafaat akan maju ke depan untuk berdoa. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Percaya kau Tuhan yang kau berkata, menjadikanku lebih dari semula. Ku percaya kau Tuhan yang kau benar-benar menepati janji. Dan aku percaya kau Tuhan yang tak pernah kalah, menjadikanku lebih dari semula. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah kalah, menepati janji-janji-Mu. Katakan bersungguh. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari semula. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah kalah, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Dengan Tuhan kami sungguh percaya kepada Engkau Tuhan. Kau Allah yang begitu baik, senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kembali mengingatkan kami Tuhan, Tuhan boleh taat kepada Engkau, taat kepada setiap pemerintahan apapun peraturan yang dikeluarkan Tuhan. Kami percaya lewat ketaatan kami Tuhan, kehidupan kami boleh semakin dekat kepada Engkau. Dan pandemi ini Tuhan boleh cepat berlalu Tuhan lewat setiap ketaatan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh beribadah secara onsite Tuhan pertama kali lagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami tetap akan menjaga protokol kesehatan Tuhan dalam kami melayani Engkau, dalam kami memuji membesarkan Engkau Tuhan. Kami akan tetap taat Tuhan dari setiap apapun yang diperintahkan oleh pemerintahan saat ini Bapa. Kami bersyukur berkati hamba-Mu Tuhan yang telah melayani hari ini Tuhan. Berkat anugerah Kau boleh limpahkan buat hamba-Mu Pastor Hoga Tuhan. Istri anak mantu Tuhan Kau berkati senantiasa. Kami percaya apapun yang dilakukan tangannya Tuhan boleh buat berhasil senantiasa. Segala kebutuhan hidupnya Tuhan cukupkan senantiasa. Kami percaya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kehidupan keluarga ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan boleh terus melayani Engkau Tuhan. Hikmat manfaat daripada Engkau Tuhan Kau boleh limpahkan dalam kehidupannya senantiasa ya Bapa. Berkati juga Tuhan para hamba-Mu yang melayani pada hari ini, baik WLC ingat pemusik Tuhan, semua yang terlibat dalam ibadah pagi hari ini Tuhan Kau berkati. Kami percaya jerih lelah mereka Tuhan tidak akan sia-sia di hadapan Engkau ya Tuhan. Kau yang membalaskan dalam setiap kehidupannya adalah berkat kekuatan kesehatan sukacita daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami juga menerima berkat daripada Engkau Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai Tuhan. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan tunjukkan belas kasihan-Mu untuk Indonesia Bapa. Kami percaya Indonesia boleh bangkit Tuhan. Indonesia boleh terlepas dari segala pandemi Bapa.
Kami percaya Indonesia adalah biji matamu, dan Kau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kau juga mengasihi para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini boleh bangkit dari ekonomi Tuhan. Kami percaya setiap masyarakat boleh beraktivitas lagi Tuhan. Pandemi ini boleh berlalu, dan setiap vaksin yang mulai disebar Tuhan boleh menjadi satu kekuatan dalam setiap imun masyarakat yang menerimanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Kau berkati Tuhan gereja kami dengan segala kebutuhan gereja saat ini Tuhan, baik untuk pelunasan gereja dan operasional Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang mencukupkan Tuhan lewat tangan-tangan setiap jemaat-Mu, bahkan hamba-Mu yang kami lihat Tuhan. Tapi yang percaya Engkau berkati gereja ini, Engkau yang mencukupkan Tuhan segala kebutuhan gereja ini Bapak. Kami bersyukur berkati juga Tuhan para jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, baik ini ibadah secara onsite maupun online Tuhan. Kami percaya dimanapun keberadaan mereka Tuhan, Tuhan Kau yang tahu apapun menjadi pergumulan hidupnya Tuhan, Tuhan membukakan jalan keluar senantiasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah anak sekolah minggu juga Tuhan dalam online masa pandemi ini Tuhan juga berkati. Berkati para guru-guru, berkati juga Tuhan para youth Tuhan, berkati tim senantiasa Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu nyata Tuhan untuk setiap daripada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami akan menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Segala puji. Saat kami berada di rumah-Mu, kami memuliakan nama-Mu, kami merasakan sukacita besar saat kami mendengar firman-Mu, dan juga kami dapat berbagi. Kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi teman-teman, bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Ini adalah suatu kasih anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami merasakan sukacita yang besar ini semua. Oleh karena itu ya Bapa, kami siap untuk menerima berkat-berkat yang telah Kau curahkan bagi kami. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita semua. Kita punya iman yang besar, bahwa segala sumber berkat ada daripada Allah. Oleh karena itu, hadapkan wajah-Mu pada Dia yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi Kau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, dan kita menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, dengan iman, angkat, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, berkat rohani, dicurahkan, dilimpahkan, dan itu melimpah keluar, meluap keluar. Engkau memberkati di sekitarmu. Dan terimalah kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa, kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati bagi kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai sepanjang kehidupan kita, sehingga kita berbuah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita semua yang sudah menerima berkat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Yesus.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk persembahannya ada di bawah penerima persembahan. Indahnya pelangi